Semangatnya itu melindungi. Itulah kenapa KUHP itu harus disusun dengan hati-hati, harus disusun dengan detail dan teliti gitu. Karena kalau sampai KUHP ini dibuat dengan ceroboh, asal-asalan, spirit dari KUHP yang tadi udah kita jelasin ini bisa hilang. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini tentu yang tidak dikehendaki oleh semua masyarakat. Makanya dalam setiap proses penyusunannya, kita berusaha tuh suarakan concern dan kemungkinan yang akan terjadi, yang kita harapkan bisa jadi perhatian pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, dan ditindaklanjuti supaya azas keadilan ini bisa mencakup lebih banyak lagi masyarakat. Nah, long story short, akhirnya setelah melalui banyak proses perubahan, KUHP itu disahkan kemarin pada tanggal 18 November 2025, dan ternyata ini mendapatkan banyak respon, banyak kritik, banyak masukan, dan banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Dan gue kira beberapa kekhawatiran yang sudah kita baca, dengarkan, yang udah kita lihat, itu juga valid untuk dipertanyakan. Gitu. Jadi mari kita bahas satu persatu sekarang. Gini, UU ini kan rancangan yang berkali-kali ya teman-teman. Dan tiap rancangan yang ada itu bisa jadi sangat berbeda dari satu rancangan ke rancangan yang lainnya. Jangan yang beda bulan gitu, di bulan yang sama aja perbedaannya cukup signifikan. Dan ini sangat dinamis sekali kawan-kawan semua. Bayangin draft tanggal 13 November itu berbeda sekali dengan draft tanggal 18 November. Dan draft 18 November itu yang disahkan ya, itu baru diupload beberapa jam sebelum RUU ini diketok palu. Nah, proses seperti ini juga seharusnya udah menjadi evaluasi dan kritik juga yang harus diperbaiki ke depannya. Transparansinya, urutannya, susunannya. Karena kalau dibiarkan seperti ini, jelas akan menimbulkan yang namanya distorsi dan noise buat publik dalam menerima dan mencerna informasi. Oke, contoh gampangnya aja, kalau misalnya lu melihat kritik tentang RUU ini, misalnya ada yang mengkritik tentang pasal karetnya atau pasal yang dianggap bermasalah, katakan seperti itu ya, dan ternyata ketika lu cross check ini nggak sesuai dengan rancangan terbaru yang sudah dipublish misalnya, ya rancangan 18 November misalnya, jangan serta-merta lu bilang itu hoax atau kebohongan. Bisa jadi kritik itu dasar kritiknya itu bukan dari naskah terbaru, tapi naskah yang sebelumnya. Kenapa bukan naskah yang terbaru? Karena sebelum tanggal 18 November orang nggak tahu draft apa yang disahkan. Karena baru keluarnya injury time, ya kan? Makanya kalau lu dengar pernyataan Komisi 3 yang diwakili Pak Habibur Rahman ya, waktu itu kan dia ngomong, wah ini hoax, tapi buru-buru mengkoreksi pernyataan tentang hoax tersebut. Dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya, atau sebenarnya bukan berita bohong lah, ini berita berita yang tidak pas, yang tidak tepat. Karena memang itulah dinamika yang terjadi. Belum lagi kita ngomongin soal bagaimana algoritma media sosial sekarang bekerja, yang mana kita sama-sama tahu itu nggak real time faktual lagi gitu. Postingan yang 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, bisa jadi baru lu lihat sekarang. Dan inilah yang semakin mempertebal dan memperbesar noise serta distorsi tadi. Kita lanjut, akhirnya dari sini muncul banyak pertanyaan teman-teman.